Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Christoperus dari SMPK Santo Stanislaus II, kelas 9B, nomor absen 14. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jonathan Tanujaya dari SMPK Santo Stanislaus II, kelas 9B, nomor absen 15. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nixon Santoso dari sekolah SMPK Santo Stanislaus II dari kelas 9B nomor absen 19. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Feral dari SMPK Santo Stanislaus II, kelas 9B nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Thomas dari SMPK Santo Stanislaus II, kelas 9B, nomor absen 25. Masa 1945 hingga 1950. Tahun 1945 hingga 1950 merupakan masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini penerapan Pancasila di Indonesia mendapatkan banyak tantangan dari berbagai pihak. Terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di sejumlah tempat. Ada usaha untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan juga ada pun pemberontakan yang terjadi sebagai berikut. Pemberontakan yang pertama, pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, memberontak pada tahun 1948. Kota Madiun di Jawa Timur dijadikan basis pemberontakan. Pada tanggal 19 September 1948, musuh memproklamasikan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia. Tujuan musuh adalah memperebutkan kekuasaan dan mengganti dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan komunisme. Musuh pun ditembak dalam sebuah pengepungan oleh TNI pada 31 Oktober 1948 di Samandang, Ponorogo, Jawa Timur. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia berniat mendirikan negara dengan dasar Islam. Pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau disebut juga NII. Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia atau disebut juga TII. Pemberontakan DI atau TII di kedua wilayah tersebut segera ditumpas oleh tentara yang didukung rakyat Indonesia. Masa pada tahun 1950 sampai 1959. Setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusi. Berdasarkan UUDS 1950, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Penerapan Pancasila pada periode ini cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Berbagai kabinet terbentuk dan jatuh silih berganti. Pada masa itu, terlaksana pemilihan umum pertama di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955. Terjadi perdebatan terus-menerus antar anggota konstituante. Kegagalan konstituante untuk menyusun undang-undang dasar baru dikhawatirkan akan membawa perpecahan bangsa. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang intinya memberlakukan kembali UUD NRI tahun 1945 dan membubarkan konstituante. Pada periode ini juga, persatuan Indonesia juga mendapatkan tantangan berat karena dengan munculnya sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI. Pemberontakan yang terjadi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan D1 atau T2 di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Inilah Daud Beorwe yang menyatakan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia, dan ia pernah menjadi gubernur Aceh. Yang kedua, pemberontakan PRRI, dan yang ketiga adalah pemberontakan Permesta. Lalu saya akan menjelaskan pada masa pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Banyak terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila pada masa ini. Penyimpangan yang terjadi antara lain, yang pertama, diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden melalui penetapan presiden atau yang disebut sebagai
open press. Yang ketiga, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR tidak dipilih oleh rakyat. Sebagian besar dipilih dan diangkat langsung oleh presiden. Yang keempat, pelaksanaan plot politik konfrontasi. Dan yang terakhir, adanya percobaan penggabungan atau pencampuran nasionalis agama dan komunisme atau yang disebut sebagai Nasakom. Pada masa ini terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau Gerakan 30 September PKI. Masa 1966 sampai 1998. Pada 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan. Demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat Tritura. Isi Tritura adalah bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bubarkan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI, turunkan harga. Beberapa elemen gerakan mahasiswa dan rakyat yang turut serta dalam demonstrasi itu antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Pada situasi yang makin tidak menentu, Presiden Soeharto segera mengambil tindakan, antara lain membubarkan PKI dan ormas-ormasnya dan mengamankan para menteri yang diindikasi terlibat G30 SPKI MPRS. Kemudian memperkuat Super Semar dengan TAP MPRS nomor 9 tahun 1966, masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Orde Baru awalnya memberi angin segar pada pengamalan Pancasila. Namun terdapat kebijakan yang dikeluarkan kemudian yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Hal yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila pada masa Orde Baru antara lain kebebasan pers dianggap terbatas, pemerintah cenderung sentralistik, demokrasi cenderung dikekang, diduga terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masa 1998 sampai sekarang. Masa tahun 1988 sampai sekarang ini disebut sebagai masa reformasi. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi berkembang pesat. Di sisi lain, meskipun terjadi berbagai perubahan dalam masa reformasi, masih ada sejumlah permasalahan yang terjadi. Sebagian pihak melihat menguatnya semangat primodalisme di Indonesia. Sebagian masyarakat cenderung mementingkan suku, daerah, atau agama masing-masing. Perbedaan dalam masyarakat justru dibesar-besarkan, bukan menjadi suatu kekayaan Indonesia yang patut dijaga dan diperhatikan. Sepantasnya masyarakat Indonesia kembali menerapkan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu, pengertian nilai. Nilai berasal dari kata Latin valere yang berarti kuat, baik, berharga. Suatu Nagoro membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. A. Nilai material, B. Nilai vital, C. Nilai kerohanian. 2. Hakikat ideologi terbuka. A. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata ide yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Adapun logos berarti ilmu secara harfiah. Ideologi berarti ilmu pengertian dasar. B. Fungsi ideologi. Fungsi ideologi antara lain sebagai berikut. 1. Menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. 2. Menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan. C. Perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Menurut Kaelan 2005, perbedaan ideologi terbuka dan tertutup adalah sebagai berikut. 1. Ideologi terbuka. A. Nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. B. Bersifat dinamis dan reformis. 2. Ideologi tertutup. A. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. B. Bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita. 3. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Adapun sebagai ideologi terbuka, secara struktural Pancasila memiliki dimensi idealisme normatif dan realistis. Terima kasih.
Nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi Indonesia. Yang pertama, lembaga negara. Kedua, hukum. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ketiga, sistem demokrasi. 2. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Yang pertama, menghargai keragaman budaya Indonesia. Kedua, pelestarian keragaman budaya Indonesia. 3. Mengembangkan nilai-nilai persamaan status sosial dan menghalangi berkembangnya nilai-nilai feodalisme.